Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu ASI eksklusif dan juga cara menyusui. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah definisi dari ASI. Nah, apa itu ASI? Jadi ASI itu merupakan suatu cairan emulsi yang telah melalui proses laktasi pada kelenjar mamae atau kelenjar payudara dari si ibu. Selanjutnya adalah apa itu ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu merupakan suatu pemberian ASI kepada bayi yaitu dari umur 0 bulan sampai dengan 6 bulan pertama tanpa makanan pendamping lainnya atau tanpa minuman pendamping lainnya seperti air gula, air teh, atau pisang atau biskuit dan sebagainya. Nah, mengapa diperlukan ASI eksklusif? Karena pada saat umur bayi 0 bulan sampai dengan 6 bulan, sistem pencernaannya belum baik atau belum sempurna. Sehingga apabila bayi diberi makanan atau minuman selain ASI akan menimbulkan konstipasi, diare, alergi, ataupun masalah dan penyakit lainnya. Yang selanjutnya yaitu kapan dan bagaimana ASI akan diberikan. Berdasarkan dari leaflet ini disebutkan bahwa yang pertama yaitu ibu harus yakin bahwa ibu mampu untuk menyusui. Yang kedua yaitu ASI diberikan 30 menit setelah bayi dilahirkan. Dan yang selanjutnya yaitu waktu dan pemberian ASI, jumlah pemberian ASI tidak dibatasi. Dan selanjutnya yaitu berikan hanya ASI pada 6 bulan pertama, jadi tanpa makanan pendamping lainnya. Nah, setelah 6 bulan selanjutnya boleh diberikan makanan pendamping ASI. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai bayi berumur 2 tahun. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menjaga mutu dan juga jumlah produksi ASI. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu ibu harus rajin untuk menyusui dan juga rajin untuk memijat payudara. Dan yang selanjutnya yaitu ibu harus memenuhi kebutuhan gizi seperti banyak makan sayur dan juga buah-buahan. Dan yang terakhir yaitu banyak meminum air putih minimal 8 gelas per hari. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini yaitu bagaimana cara untuk menyusui yang benar. Nah, ada beberapa posisi tentang cara menyusui seperti di sini. Posisi yang pertama yaitu adalah posisi cradle hold. Pertama yang harus dilakukan yaitu ditekuk tangan ibu seperti ini. Setelah itu digendong bayi dengan salah satu tangan ibu. Pastikan posisi kepala bayi ada di lekukan lengan ini dan pastikan bahwa kepala bayi tidak tertekuk. Nah, lalu posisi kepala bayi dan lengan dari ibu yang tertekuk harus berada di sisi yang sama dengan bagian payudara di mana bayi akan menyusu. Nah, selanjutnya agar leher bayi tidak tegang, jaga agar posisi kepala bayi tetap sejajar dengan bagian tubuh yang lain seperti ini. Nah, lalu boleh untuk menggunakan bantal atau alas yang empuk lainnya untuk lebih meringankan beban tangan ibu pada saat menopang bayi. Selanjutnya, mulailah untuk menyusui seperti biasa. Posisi yang kedua yaitu adalah posisi cross cradle hold, di mana pertama yang harus dilakukan yaitu digendong bayi di depan tubuh ibu dengan posisi punggung sejajar dengan lehernya. Setelah itu, diangkat punggung bayi dengan tangan sebelah kiri. Nah, lalu posisikan kepala bayi berada di sebelah kanan ibu agar bisa menyusu pada sisi kanan dari payudara. Nah, atau bisa saja juga sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu biarkan bagian bawah tubuh bayi ditopang oleh siku tangan yang tertekuk seperti ini. Jadi yang tertekuk menopang badan dari si bayi. Selanjutnya menyusui seperti biasa. Posisi yang ketiga yaitu adalah posisi football hold. Pertama yang harus dilakukan yaitu posisikan tubuh bayi di bagian sisi payudara tempat di mana bayi akan menyusu. Seperti ini, diposisikan di samping. Nah,
Gunakan tangan pada sisi payudara yang akan menyusui untuk menopang tubuh bayi di samping tubuh Anda. Nih. Lalu ditekuk lengan tangan Anda dengan telapak tangan menghadap ke atas seolah-olah sedang memegang bola untuk menopang lehernya. Hal ini mencegah terjadinya leher bayi tertekuk. Selanjutnya, biarkan punggung dan tubuh bayi ditopang oleh tangan Anda dan dekatkan ke sisi Anda. Seperti ini. Jadi tangannya ini menopang leher, lalu untuk bagian yang lain sampai dengan leku ini menopang bagian tubuh bayi. Nah, selanjutnya kaki bayi harus terselip di bawah lengan Anda. Jadi harus terselip di bawah lengan sini. Nah, jika perlu, bagian tangan yang lain yang tidak bertugas untuk menopang bayi Anda digunakan untuk memegang payudara yang dipakai untuk menyusui ke arah bawah. Hal ini bertujuan untuk agar bayi lebih nyaman dalam menyusui. Seperti itu. Dan posisi football ini dapat digunakan untuk bayi kembar sehingga ibu lebih mudah dalam menyusui kedua bayinya. Posisi yang keempat yaitu adalah posisi laid back. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu disandarkan punggung pada sebuah bantal yang menempel ke dinding agar merasa nyaman, atau bisa juga di tempat tidur. Nah, selanjutnya posisikan perut bayi di bawah dada dan kepala bayi sejajar dengan dada seperti ini. Selanjutnya, pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya juga tidak menekuk. Dan ditopang, caranya adalah ditopang dengan menggunakan tangan ini. Selanjutnya, mulailah untuk menyusui seperti biasanya. Posisi yang terakhir yaitu adalah posisi side lying. Pertama yang harus dilakukan yaitu berbaring di salah satu sisi menghadap bayi. Jadi ibu dan bayi sama-sama berbaring di tempat tidur atau dimanapun. Nah, dan selanjutnya diposisikan tubuh bayi agar bibirnya berada dekat dengan puting payudara Anda. Dan yang selanjutnya, miringkan tubuh bayi dan berikan dorongan sedikit pada punggungnya agar lebih mudah untuk mencapai puting payudara. Dan yang terakhir yaitu menyusui seperti biasanya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.